Selamat pagi semua, salam Paskibra. Kembali lagi bersama Paskibra SMA Negeri 1 Purwokerto bersama saya Rifki Muhammad Al-Farisi di episode 4 Bro Sarkips. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya teman-teman. Di episode 4 ini kita kedatangan Mbak Risma sama Mbak Salvia. Dari mana Mbak Risma? Saya dari Iya. Universitas Jenderal Sudirman. Oke, dari kalau Fakultas Hukum. Fakultas angkatan Hukum. 2021. Oke, kalau Mbak Salvia? Ya, aku sama dari Universitas Jenderal Sudirman, Fakultasnya Pertanian angkatan 2024. Oh, Fakultas Pertanian angkatan 2024. Untuk dari Mbak Risma sama Mbak Selvia ini itu punya pengalaman gak sih ya Mbak di luar unsut gini gitu? Mungkin dari Mbak Risma dulu deh. Boleh. Kayak untuk dari segi pengalaman ya, jadi kalau saya pribadi kan sekarang udah memasuki mahasiswa akhir ya. Oh, mahasiswa akhir. Pejuang skripsi ini ya. Jadi kayak pengalaman dulu itu di semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terakhir itu semester 6 kalau nggak salah. Kalau nggak salah semester 7 atau semester 6 gitu lupa. Kalau sekarang kan udah semester 8 ya. Oh ya, semoga semester 8 ini selesai lah ya. Iya, selesai. Amin. Enggak mau lah ya, jangan. Amin. Amin. Nah, pengalamannya tuh dulu itu di semester 1 itu aku pernah ngikutin ini apa namanya berbagai macam seminar-seminar karena saya yakin bahwasannya dengan saya mengikuti seminar-seminar ini meningkatkan kualitas diri saya, terus juga meningkatkan value juga, bukan hanya value juga tapi relasi. Betul, Karena kan iya, di kuliah ini kan penting banget ya relasi ya. Jadi bukan hanya di dalam internal tapi di eksternal juga wajib menurut saya. Terus yang kedua selain itu magang BMFA dulu. Nah, magang BMFA abis magang saya langsung berkecimpung dulu tuh di personalia, staf personalia. Keren. Nah, personalia ini tuh Percaya nih. ini tuh kita membahas terkait kita tuh bergelut terkait dengan ini masing-masing apa personal gitu ya. Personal jadi kan brand, iya. iya, jadi kan di dalam organisasi itu kan pasti ada yang namanya permasalahan, ada segala macam. Gimana caranya itu bisa gituin problem solvingnya dan segala macam. Gimana cara kita untuk akurin lah ya, gimana caranya dan segala macam. Terus juga selanjutnya pernah jadi apa namanya ketua himpunan mahasiswa Islam Fakultas Hukum Keren. 2023 2024. Berarti Iya. baru ini ya. Baru kemarin lengser. Baru lengser. Ya. Berarti udah santai ini ya. Alhamdulillah. Belum santai. Ya habis skripsi insyaallah santai lah ya. Belum. Jadi selain itu juga ya pernah mengikuti perwakilan pemuda Jawa Tengah untuk Kemenpora RI gitu juga. Terus juga pernah mengikuti juga IEC namanya kalau nggak salah Indonesia Youth and Culture. Itu kayak semacam konferensi pemuda Asia di Tulungagung waktu itu. Dan pengabdian masyarakat waktu itu juga. Keren banget. Bikin isai juga waktu itu, presentasi isai ya terkait dengan kalau nggak salah masyarakat madani waktu itu. Gitu sih kalau keren dari banget. aku. Kalau Mbak Selvi gimana, Mbak? Wah, ini dengar pengalaman dari mahasiswa semester akhir ya, Iya. semester 8, sedangkan aku sekarang kebetulan semester 2 ya. Oh iya. Mungkin aku bakal flashback ke masa-masa SMA pas aku bener-bener produktif banget ya, karena jujur selama aku MTS tuh ya ada beberapa aku ikut kegiatan di eksternal ataupun internalnya MTS aku sendiri gitu kan, tapi mulai aktif, bener-bener aktifnya itu di SMA. Nah, mungkin aku SMA mulai cerita di pas kelas 10 aja ya. Nah, kelas 10 singkat ceritanya aku kepilih jadi wakil ketua OSIS. Keren. Alhamdulillah kepilih jadi wakil ketua OSIS, kemudian ikut beberapa event juga karena memang aku tertarik di bidang non akademik utamanya daripada yang akademik. Nah, aku bergelut dan berkecimpung di kegiatan-kegiatan internal ataupun eksternalnya sekolah gitu. Nah, di kelas 10 itu tadi di wakil ketua OSIS, kemudian ikut di pramukanya juga. Kelas 11 aku jadi ketua OSISnya. Alhamdulillah. Kelas 11 jadi ketua OSIS, terus adalah kepilih jadi apa sekarang udah jadi PPI ya, PPI Indonesia tapi di tingkat kabupaten Brebes, pernah paski beraka Indonesia. Kemarin alhamdulillah kebagian babaki tuh, alhamdulillah. Salah satu perwakilan gitu kan yang agak challenging juga buat aku. Nah, selain dari tadi ketua OSIS, terus ikut PPI juga, aku ikut di bidang pramuka. Nah, di bidang pramuka ini aku ikut di Dewan Kerja Ranting Kecamatan Salem, kemudian ikut Raimuna Nasional juga, ikut sebetulnya karena memang pramuka ini kegiatannya general ya, banyak sekali event yang di internal ataupun di eksternalnya gitu.
ada beberapa lomba yang diikuti juga, kayak kemarin tuh ada Gladi Widya yang di Jawa Tengah, yang di Kabupaten Brebes aku ikut juga lah. Kemarin yang di Brebes tuh jadi juara umum, lanjut ke Masya Allah. Jawa Tengah kayak gitu. Nah di kelas 11 ini banyak sekali kegiatan-kegiatannya sebelumnya nggak aku expect banget aku bakal sesibuk ini gitu kan, banyak banget di spend gitu. Nah dari ketiga kegiatan itu aku ikut beberapa lomba juga, kayak lomba fashion show, lomba nyanyi. Kebetulan karena hobiku nyanyi ya, sedikit-sedikit suaraku ada bisa dimanfaatkan gitu kan. Nah terus di kelas 11 ini juga ada tawaran dulu, katanya teh kamu ikut Sinositong aja tuh di Brebes, ikut Duta Genre aja di Brebes. Tapi karena memang aku sendiri paham aku belum terlalu punya dasar untuk ikut kegiatan tersebut, jadi oke, aku persiapkan dulu, aku tahan dulu, aku fokus di kegiatannya sekarang, di organisasi yang sekarang seperti itu. Nah, kemudian di kelas 12-nya yang seharusnya aku harus fokus di ujian gitu kan. Alhamdulillah aku kemarin keterima dan terpilih jadi Duta Genre Kabupaten Brebes, putri juara 1. Terus kemarin ikut apresiasi juga di Jawa Tengah. Alhamdulillah kemarin jadi Duta Genre Favorit Putri Jawa Tengah dan sekarang masih menjabat di bulan Juni Juli. Nah April lah, di April ini bakal ada apresiasi Jawa Tengah dan sebentar lagi udah mau lengser gitu kan. Nah singkat cerita di SMA udah selesai dengan kegiatan-kegiatan itu, aku masuk di Universitas Jenderal Sudirman semester 1 itu kemarin magang BEM Unsud. Ya magang BEM Unsud, terus ikut beberapa kegiatan juga, ada PKMPM. PKMPM tuh kemarin di semester 1 daftar, tapi karena memang belum rezekinya ya, belum keterima. Alhasil aku fokus di kayak apa ya, volunteer. Nah volunteer di sini kayak volunteer bina desa, terus volunteer di eksternal kampusnya juga ada. Nah biasanya kalau volunteer itu aku lebih suka berkegiatan dengan anak-anak, dengan masyarakat, dengan terjun langsung ke masyarakat seperti itu. Nah kemudian di semester 2 ini, semester 2 alhamdulillah aku lolos di bagian administrasi, dan semoga nanti pendanaan ini PKMPM bisa lolos juga. Bisa ikut PIMNAS ya. Itu cita-citaku banget, karena memang di sisi lain aku SMA itu kan lebih fokus di non akademik ya. Nah aku di perkuliahan ini ingin mencoba bidang baru nih. Aku kayaknya harus fokus di akademik juga ya gitu kan. Selain dari aku mempertahankan IPK yang ya mungkin semua orang pengen IPK yang sempurna gitu kan. Alhamdulillah IPK semester 1 jauh di luar ekspektasinya aku. Alhamdulillah udah bagus banget. Di semester ini pun semoga sih kan lagi UAS ya sekarang ya. Lagi UAS. Kayak bisa lebih konsisten lagi meskipun di sela-sela kegiatan. Nah sekarang pun lagi musyawarah anggota itu kayak biasanya tuh di awal dan juga akhir ke pengurusan. Nah di pengurusan di sini maksudnya ada himpunan mahasiswa nih. Nah himpunan mahasiswa sosial agroekonomika itu prodinya aku. Nah insya Allah nanti ketika selesai mus yang ini aku lanjut di HIMA. Di HIMA itu ikut di, ya semoga sih bisa masuk presidensi gitu kan, yang bagian ketua, sekretaris dan lain sebagainya gitu. Karena aku pribadi lebih memfokuskan ke kegiatan yang sekiranya memang passionnya aku, memang yang aku minati, yang aku bisa gitu. Karena di sisi lain banyak mahasiswa ataupun ya siswa-siswi utamanya SMA ataupun yang mahasiswa lain tuh ikut organisasi, satu karena FOMO, yang kedua tuh karena oke deh pas awal-awal aku ikut dulu nih, nanti kedepannya ngalir gitu kan. Nah ngalir di sana tuh maksudnya harus ngalir yang terarah, bukan yang gak apa-apa ngikutin arus aja gitu kan, gak yang kayak gitu. Nah aku harap di semester 2 ini bisa ikut banyak kegiatan, meskipun aku punya satu tanggung jawab di bidang A, contoh aku bisa ikut di bidang lain juga dengan tanpa aku tidak apa ya melepas tanggung jawab aku di bidang tersebut kayak gitu. Oke. Keren banget ya teman-teman ya, dari Mbak Salvia sama Mbak Risma juga pengalamannya luar biasa banget. Mungkin dari aku sendiri jadi kayak tercerahkan gitu ya, karena kan di SMA ini kan aku juga ikutnya lumayan banyak ya Mbak ya. Aku ikut 3 organisasi di sekolah, 2 di luar ya gitu. Jadinya bikin aku kadang-kadang ngerasa tuh ini bagi waktunya ini memang agak ya difficultnya agak hard sedikit ya. Nah, sesuatu tuh ada yang dikorbankan. Betul. Jam tidur ya. Jam tidur sama ya waktu untuk scrolling ya, saya untuk meres pikiran gitu. Tapi di sini aku juga ngerasa bener kayak Mbak Salvia, aku kayak ngerasa aku cocoknya kayaknya di akademik banget nih ya, bukan yang akademisi banget. Kayak aku awal-awal kan mau ikut OSN nih kan, idealis kayak aku kelas 10 kayak aku harus ikut OSN, aku udah kayak ambis gitu kan. Belajar biologi atau kimia misalnya. Tapi masuk ke kelas 10 akhir, aduh ikut organisasi ini lebih asik nih gitu. Habis itu berkecimpung di berbagai kegiatan, salah satunya terkait Paskibra yang memang
Paskibra ini itu punya berbagai kegiatan yang memang banyak juga kegiatan-kegiatan yang berurusan mengenai skill untuk problem solving juga, terkait untuk kemasyarakatan dan juga skill untuk kontrol diri terutama. Jadinya mungkin kita bisa sharing ya Mbak, misalnya dari Mbak Risma sama Mbak Salvia, karena misalnya tadi Mbak Risma tadi yang bilang untuk nyelesain kayak ada masalah internal yang kan diselesaikan, gimana problem solving yang tepat. Nah kalau di Paskib gitu kan pastinya di suatu organisasi pasti ada masalah internal gitu kan. Ada masalah internal, baik itu nanti cuman disebabkan oleh internal aja nih atau ada eksternal yang berpengaruh kayak gitu kan. Nah kalau di Paskib Semansa ini kita pastinya memang punya ada masalah kayak gitu kan. Dan ini memang dididik gitu kan, kita sama dari senior-senior terdahulu, dari mentor-mentor kita dari dalam dan juga luar sekolah, itu kayak selalu mengedepankan gimana cara kita menyelesaikan masalah kita sendiri dulu dengan problem solving. Dengan kita membuat mind map biasanya. Kita membuat mind map, sebenarnya masalah ini tuh biasanya karena apa sih, asal muasal akar masalahnya apa nih, kenapa bisa jadi ada problem gitu kan. Nah setelah kita tahu apa akar problemnya, di situ baru kita ajak musyawarah, karena kan sesuai dengan kebangsaan kita ya, Pancasila ya. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi memang kita harus menyelesaikan semuanya dengan musyawarah, dengan asas yang persatuan dan juga keadilan gitu. Dan di sini aku mungkin penasaran ya Mbak, ya terkait dari Mbak Risma sama Mbak Salvia juga, itu kan banyak berkecimpung di dunia sosial nih ya. Apalagi sosialnya mungkin ada yang anak-anak, ada yang juga yang dewasa gitu. Nah mungkin di sini kita mau diskusi nih ya Mbak, sekarang ini kan banyak banget nih ya, baik itu anak-anak maupun orang dewasa yang suka banget main sosial media nih. Ya kan, sosial media, karena aku juga suka main sosial media nih gitu kan, suka main TikTok, Instagram, YouTube. Paling besar mungkin kalau dicek di HP ku itu YouTube, Instagram sama WhatsApp nih. Tiga ini kayak yang aduh udah gak bisa lepas nih. Iya gak ya, kayak susah banget lepas nih dari YouTube, Instagram sama WhatsApp, apalagi WhatsApp. Tiap hari pas. Aduh, kalau TikTok aku mungkin lebih suka Instagram. Kalau aku pribadi lebih suka Instagram. Aku TikTok mungkin bisa sebulan sekali atau seminggu sekali, karena ya rasa lebih cocok jadi warga Instagram. Unik ya. Ya kadang-kadang juga pakai link PDL gitu kan. Atau kadang-kadang juga bukanya X ya, karena ya X lebih menarik gitu, karena lebih mantap. Apalagi fitur inskripsinya. Ya, mungkin kalau dari Mbak Risma nih sama Mbak Salvia, seberapa besar sih kayak sosial media gitu buat warga Indonesia nih ya, dari segala kalangan nih, baik yang mungkin masih di bawah umur, masih kayak balita, masih kayak anak-anak TK sampai SD, habis itu masuk ke masa-masa puber SMP sampai SMA, lalu di perkuliahan, bahkan di setelah perkuliahan, bahkan hingga bekerja, itu sebenarnya sosial media ini seberapa mengaruh sih dalam kehidupan kita sebagai manusia begitu. Mungkin dari siapa dulu nih? Tadi kan dari Risma, sekarang Mbak Salvia dulu deh. Iya. Ini kita bahas sosial media ya. Sosial media. Sangat amat menjadi tolak ukur kita dalam nantinya sedih kah ataupun bahagia gitu. Iya, Karena betul. tergantung orangnya bagaimana cara dia memanfaatkan sosial media yang ada. Oke, pengaruh media sosial utamanya tadi di anak-anak dulu ya, karena sebetulnya quality control ataupun ya kontrol itu utama untuk anak-anak dimulai dari orang tua terlebih dahulu. Oh iya, bener banget. Siapapun itu kan kita itu belajar dari awal, bukan dari sekolah ataupun nantinya dari kuliah dan lain sebagainya, enggak. Kita itu belajar dari awal tuh dari rumah dulu. Nah biasanya karena memang parenting setiap orang tua itu beda-beda ya. Iya betul banget. Ada orang tua yang membebaskan anaknya itu untuk explore ya. Handphone gitu kan. Kayak handphone di sini utamanya kalau kita lihat dari segi positifnya. Nah kita ya tahu ukurnya anak SD lah, anak SD sudah diberikan handphone. Nah di sini bisa memberikan pengaruh positif, yang mana ketika anak berarti di atas 5 tahun sampai dengan 12 tahun lah 12 tahun ya. Handphone ya. Tapi dengan syarat ada kendali dari orang tua, itu akan lebih memberikan dampak positif. Karena apa? Biasanya karena memang ketika ada kontrol dari orang tua, si anak juga akan
ada batasan tersendiri gitu bagi saya ketika saya menggunakan handphone. Oke, ini dari orang tua saja sudah ada batasan. Jadi dari saya sendiri kalau memang batasannya sudah selesai, oke saya bisa berhenti gitu. Jadi tidak ada yang namanya kayak kecanduan main handphone. Iya. Nah, bener di banget. luar itu ada hal negatifnya. Karena memang mungkin mohon maaf ya, tidak semua orang tua itu memiliki didikan atau parentingnya bagus, yang paham betul bagaimana nanti anaknya itu tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik ataupun yang bisa memanfaatkan teknologi. Nah, ada beberapa orang tua yang bahkan apa ya, memberikan handphone yang memang tujuan awalnya agar si anaknya itu anteng kah ataupun nantinya gak bakal mengganggu pekerjaan orang tua gitu kan. Tapi di sisi lain terkadang orang tua itu tidak melihat dampak negatif dari handphone itu sendiri seperti apa. Nah, media sosial sendiri di sini sekarang wadah itu pacaran kah, ya pacaran di sini konteksnya ada yang positif ada yang negatif Iya, gitu ada kan masih ya. ada negatif. Sekarang kita nggak bisa ngukur yang pacaran tuh yang SMP ke kuliah nggak, SD pun ada. Iya, betul banget. Karena apa? Karena media sosial utamanya mereka melihat, oh ini ada dari orang dewasa, oh ini pacaran tuh ternyata kayak gini ya, seru juga gitu, pengen nyoba. Akhirnya dengan mereka memiliki kuasa penuh, kendali penuh, yang mana kita bisa mengendalikan semuanya itu lewat handphone yang kita pegang, kita bawa sehari-harinya tanpa ada kontrol dari orang tua, atau memang untuk anak ya anak-anak kecil gitu kan ya, itu akan sangat apa ya, berbahaya gitu kalau memang dari si anaknya sendiri itu sudah tidak bisa membatasi, dari orang tuanya sendiri tidak ada batasan. Alhasil apa ya, didikan orang tua yang tadinya contoh kasar kah ataupun yang tadinya mengekang itu tidak akan mempan di si anak tersebut, karena memang si anaknya itu sudah memiliki kepribadian yang bukan dididik oleh orang tua tapi dididik oleh media sosial. Iya, betul. Nah, selesai dari anak-anak beranjak ke yang lebih dewasa, SMP sampai SMA nih. Nah, SMP sampai SMA di sini mereka sudah memiliki kesadaran sendiri, sudah memiliki ya kontrolnya sendiri gitu. Nah, di luar dari orang tua. Nah, kontrol di sini sudah lebih stabil dibandingkan pada saat dia masih anak-anak. Nah, SMP, SMA dia memiliki politik kontrol, dia juga sudah memiliki batasan. Oh, oke, aku sudah dewasa, aku sudah punya batasan, dan batasan aku ini ada yang memang tanggung jawab orang tua, ada juga yang tanggung jawab aku. Nah, ketika si anak tersebut yang anak SMP sampai dengan SMA sudah memiliki kendali handphone, nah utamanya kan sudah ada peminatan, contoh oke ini aku ikut kegiatan ini, ikut-ikutan di Instagram kayaknya menarik, nyoba. Nah, kebetulan contoh nih si anaknya juga itu berpotensi, dia memiliki keinginan yang kuat untuk mencoba, bukan cuma mencoba yang dikasih cuma jadi guru, dari gurunya doang, tapi dari betul. inovasi yang ada di handphone tersebut. Nah, ketika si anak tersebut memang sudah punya inisiatif, punya inovatifnya juga, bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, media sosial ini akan menjadi apa ya, malah menjembatani dia untuk bisa lebih upgrade daripada teman-temannya gitu. Iya. Jadi alat transportasi ya jadinya Betul ya. banget. Karena ya tahu ya anak SMP, SMA seperti apa sekarang, karena memang bukan cuma dipengaruhi oleh HP saja, tapi ya pengaruh-pengaruh Banyak eksternal banget. lain juga banyak gitu kan. Tadi di sisi lain karena memang parentingnya orang tua, tapi juga sekarang parentingnya juga dari handphone, bukan cuma dari Iya, orang tua. jadi ada parenting ini. Makanya tergantung kitanya aja mau milih si handphone ini sebagai ya pengaruh positifnya untuk kita atau malah pengaruh negatifnya. Karena jujur betul. banget nih, remaja itu di sisi lain dia punya hambatan, punya tantangan, banyak juga potensi yang memang harus digali oleh dia. Iya. Nah, potensi ini bisa dimanfaatkan dengan tadi media sosial, dengan handphone. Potensinya mungkin bisa dengan ikut lomba-lomba yang disosialisasikan di Instagram Iya, atau di banyak WhatsApp gitu Instagram. kan, yang tadinya kita kalau contoh sama sekali tidak melek teknologi, kita tidak akan tahu kemajuan teknologi sekarang itu udah sejauh apa, sebesar apa gitu kan. Nah, ketika memang kita sudah aware, kita sudah tahu bagaimana cara mengaplikasikan, cara menggunakan handphone dengan baik dan benar, aku harap apa ya, dan sejatinya para anak-anak ini sudah memiliki kesadaran untuk bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, dengan sudah diberikan kendali atas handphonenya tersebut, kemudian sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan di sisi lain dia juga sudah apa ya, kayak memiliki batasan gitu. Oke, aku dikasih batasan oleh orang tua, di sisi lain orang tua ingin memberikan apa yang terbaik untuk anaknya, tapi aku sendiri apakah memang sudah sadar akan harapan tersebut dari orang tua gitu kan. Nah, jauh lagi nih sekarang aku anak kuliahan ya, apalagi kuliahan sekarang bukan cuma handphone, ada juga laptop, komputer dan lain sebagainya, yang mana fitur-fiturnya tuh lebih canggih daripada handphone. Iya, betul. Kita bisa mengakses dunia cuma dengan satu ketikan, dengan satu klik gitu kan. Itu pun bisa mempermudah, kayak contoh di penggunaan Microsoft Word ataupun PPT, PDF dan lain sebagainya gitu kan. Di sana kita bisa memanfaatkannya untuk ikut lomba esai ataupun program kreativitas mahasiswa gitu kan. Karena
kebanyakan karena kegiatan-kegiatan sekarang itu berpacu pada teknologi, pada iptek, jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus bisa memaksimalkan potensi yang ada pada handphone tersebut. Nah, selesai dari bidang kuliah nih, kita sudah mahir menggunakan Microsoft Word ataupun Microsoft Word dan lain sebagainya, kita terjun ke dunia pekerjaan, Ya, masyarakat atau pekerjaan di sini itu yang pasti seharusnya sesuai sama passionnya kita gitu kan. Kalaupun memang ada yang nggak sesuai, oke, nggak apa-apa, takdir nggak ada yang tahu, kesuksesan nggak ada yang tahu, tinggal kita jalani, nikmati, syukuri, maksimalkan yang ada gitu kan. Iya, betul banget. Kerja diberikan fasilitas berupa handphone ataupun ya tadi aplikasi, seharusnya kalau memang dari kecilnya, dari mulai kuliahnya dia sudah memiliki pendirian, sudah memiliki kontrolnya sendiri untuk handphone tersebut, dia akan memiliki skill ataupun ciri khasnya sendiri dibandingkan orang lain. Kayak brandingnya juga udah beda gitu kan. Tadi disebutkan juga dari awal, branding itu bisa kita ciptakan dimanapun kapanpun itu. Nah, branding di sini tergantung kita itu mau branding diri kita di media sosial, apakah kepribadian kita yang A, B, C, atau D. Nah, karena orang lain itu akan melihat kita dari apa? Dari brandingnya kita yang ada di media sosial. Iya, betul banget itu. Nah, ketika di bidang pekerjaan juga sama. Biasanya HRD ataupun yang merekrut kita, kayak Mbak, ini media sosialnya apa? Kegiatannya apa aja gitu kan. Nah, kalau memang sekiranya kegiatan positif, terus bisa memanfaatkan platform digital dengan baik, otomatis si HRD ataupun yang merekrut kita itu akan lebih percaya, oke, dia itu memiliki potensi, dia bisa memanfaatkan teknologi dengan baik gitu. Jadi kembali lagi, kalau memang dirinya kita sendiri punya batasan, kemudian bisa mengatur kendali terhadap apapun yang kita lakukan, utamanya di media sosial dan juga handphone, itu akan memberikan dampak positif yang sangat amat tidak ada Batasnya ya, iya. gitu. Tergantung pribadinya, apakah memang dia sendiri sudah paham betul terhadap pengaruh positif ataupun negatif dari handphone itu sendiri, kayak gitu. Oke, kalau dari Mbak Risma gimana nih, Mbak? Oke, baik, tadi sebenarnya udah banyak banyak dijelaskan banget sebenarnya sih ya. Sylvia, jadi dari mulai anak kecil, Anak kecil. dewasa dan segala macam ya. Nah, kalau aku sih mau menceritakan terkait dengan pengalaman pribadi aku aja gitu. Oh iya. Jadi dulu itu orang tua aku memang terlalu ini banget ya, sensitif soal handphone, soal media sosial. Ini sensitif ya, Mbak ya? Iya, jadi dulu itu sangat ini banget ya. Jadi kayak aku tuh dulu megang handphone itu SMA aja masih colong-colongan. Serius, masih colong-colongan. Dulu kan saya mondok ya. Nah, mondok. Iya, pantas aja. Mondok. Cuman kan setelah pulang ke rumah, itu kan otomatis kita ini dong, boleh dong untuk megang HP gitu loh. Lagian kan juga ya pada umumnya lah ya, anak-anak SMA pada megang HP gitu kan. Masa aku enggak gitu loh, gitu kan. Tapi dulu itu bener-bener strict banget, apalagi aku anak perempuan satu-satunya, strict parent banget, yang dimana ketika waktunya main HP itu ada waktunya. Jadi ini cerita sedikit aja ya. Jadi dulu itu aku boleh megang handphone itu sampai jam 10 malam, kalau enggak jam 9. Jadi handphone harus sudah dikumpulin ke orang tua. Dikumpulin ke orang tua. Kalau misalkan nggak dikumpulin nih, aku colong-colongan ya, kunci kamar ditutup nih, dikunci, aku handphonenya masih aktif, ditelepon sama mama, kamarnya gitu. Risma, mana sini handphonenya gitu kan, kamu mainan HP terus nggak baik kayak gitu, sini gitu kan, sini mama cas handphonenya gini. Sebenarnya itu untuk parenting kayak gitu sebenarnya baik ya, dan baik ya, dan segala macam baik, dan itu pun dampaknya untuk diri kita sendiri ke depannya dan segala macam gitu kan. Cuman kalau untuk parenting seperti itu diterapkan sekarang kayaknya kurang relevan. Iya, kurang relevan. Iya, betul. Karena apalagi sekarang anak-anak Gen Z ya, anak-anak Gen Z dulu kan zaman-zaman milenial dan segala macam ya. Ya aku juga Gen Z sih sebenarnya. Cuma kan kalau untuk diterapkan di zaman sekarang itu menurut aku kurang relevan kayak gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini nggak bakal bisa lepas dari handphone. Betul banget. Jarang banget. Betul sekali. Bukan hanya orang remaja ya, bahkan anak kecil aja udah gimana ya, mau makan aja dikasih HP. Iya, biar anteng kan? Iya, biar anteng kayak gitu. Menurut aku itu kurang baik aja sih gitu kan, dampak untuk kedepannya. Kita nggak tahu dampak hari itu, nggak ada dampaknya. Tapi nanti 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan gimana dampaknya? Kan kita juga nggak bakal tahu gitu. Betul. Makanya ini kita di sini kan, meskipun masa depan kita masih jauh, maksudnya untuk menjadi seorang ibu atau untuk menjadi seorang ayah atau menjadi seorang orang tua, tapi seenggaknya kita harus paham lah terhadap ilmu-ilmu parenting seperti itu. Kita harus belajar itu nggak ada batasan usia kok. Betul banget. Dan setuju, Mbak. Ada hadisnya juga kan. Ada hadisnya. Katanya bilang utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma fardhatun ala kulli muslimin. Utlubul ilma
itulah pokoknya Iya. lahat itu kan ya segala macam. Makanya kan ketika kita belajar apa salahnya gitu kan, mau dari umur berapapun nggak ada ininya Nggak ada juga, salahnya, batasannya. iya. Makanya pentingnya untuk kita harus mempersiapkan lah kayak gitu. Betul Terus yang banget. selanjutnya menurut aku sosial media ini ya penting banget. Tadi sudah sempat disinggung sama Sylvia juga terkait dengan nanti di dunia kerja seperti apa, di dunia perkuliahan seperti apa, dan cara kita untuk memanajemennya itu seperti apa gitu, mengkontrolnya tadi benar, mengkontrolnya itu seperti apa. Makanya ketika kita udah punya sosial media, kita udah tahu, udah paham dan segala macam, nah gimana sih cara kita untuk mengkoordinasikannya, cara kita untuk mengelolanya gimana. Kalau kita udah punya sosial media tapi kita nggak bisa ngelolanya ya percuma. Betul banget. Kalau kita udah punya Betul sosial banget. media, Bumerang ya buat Iya. sendiri. Jadi nyerang diri kita sendiri jadinya nih. nah iya, kita udah punya sosial media, kita udah punya handphone, kita udah punya dari segala macam ya, tapi kita nggak bisa mengontrol sosial media itu ya susah juga kayak gitu kan. Makanya ketika kita mengoperasikan sosial media, ketika kita gituin sosial media dan segala macam, kita tuh harus bisa lebih berhati-hati, karena ketika kita menggunakan sosial media ada yang namanya peraturan perundang-undangnya. Iya. Gitu. Itu yang mau dibahas Nah, nih. jadi ada undang-undangnya teman-teman. Jadi ada yang namanya undang-undang ITE gitu kan. Kan ada dinasnya juga Kominfo ya. Kominfo, betul. Yang dimana itu mengatur terkait dengan strategi komunikasi gitu kan. Makanya ketika ada berita-berita nih, khususnya berita-berita yang ada di sosial media ya, kayak misalnya di platform-platform media sosial gitu kan. Kayak misalnya ada berita-berita apa dan segala macam, kita harus tahu sumbernya asli apa enggak, hoax atau enggak, gitu kan, akurat atau enggak. Kalau misalkan memang dari sumbernya sekiranya ini hoax, gak usah dipercaya deh. Makanya sekarang gensi banyak yang tergiring opini. Nah, betul. Gitu, maksudnya kayak oh ini berita ini langsung disebar. Sebar. Langsung komen gitu kan. Padahal nggak tahu bener apa enggaknya. Iya. Dan bahkan netizen Indonesia itu jarinya itu pada Pedis. pedes Setan nih, banget bukan. ya. Sebenarnya kalau zaman dulu kan ada mulut setan gitu ya, mulut harimau. Sekarang jarinya jadi jari harimau sama setan gitu. Makanya Kayak pisaunya tuh di sini ya. Iya, bisanya di sini nih. makanya tuh harus lebih berhati-hati lagi dalam mengoperasikan sosial media. Makanya ada undang-undang yang berlaku. Jangan seenaknya sendiri. Jadi kayak alah gampang, kayaknya nggak bakal ketahuan, nggak bakal. Jejak digital itu nggak bakalan ini loh hilang. Iya. Sampai kapanpun, ketika kalian menorehkan ketika kalian menorehkan hal-hal yang jelek di sosial media, itu ketika kalian menjadi orang yang nanti orang yang tinggi atau orang yang berkualitas nanti ke depannya, nanti bisa ke-upload. Serius. Makanya orang itu pasti ketika kita benci sama orang misalnya gitu, pasti tuh kita cari celah biar orang itu namanya jelek gitu kan. Iya, Kita betul. nyari nih sosial medianya, kita nyari dulunya gimana sih ini orang gitu kan, dan segala macam, track recordnya gimana gitu kan. Jadi dari banyak sosial stalker media. jadinya ya. Banyak stalker gitu kan. Makanya kan dari sosial media tersebut banyak nimbul kejahatan yang biasa disebut kalau dihukum itu cybercrime. Cybercrime. Nah, dari cybercrime itu bisa nanti ada yang namanya pidana kan. Ya makanya kan ada yang namanya kitab KUHP sama KUHAP itu beda. Kalau KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana, tapi kalau KUHAP itu kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi ada acaranya dan ada pidananya. Makanya untuk kitab undang-undang kita itu kan masih ke zaman kolonial. Iya, Dulu, betul. Belanda. Belanda, Gitu. zamannya Karena Belanda. kita dulu zaman jajahan Belanda. Ya Gitu. 350-an ya. Makanya nanti tuh kita bakalan merealisasikan kitab KUHAP, kalau nggak salah di bulan Desember nanti. Makanya kemarin tuh aku sempat berdiskusi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sama Pajaksa Pidum kalau nggak salah muda kemarin banget di Unsur. Itu makanya bakal direalisasikan terkait dengan kitab KUHAP yang dimana di kitab KUHAP itu banyak sekali serangkal atau bahkan mungkin dari kalangan mahasiswa, dari kalangan advokat, dari kalangan apapun itulah, dari kalangan masyarakat gitu kan, kita bisa mengaspirasikan terkait dengan permasalahan-permasalahan masyarakat yang nanti bakal diatur di kitab undang-undang itu. Karena kan menurut saya ya banyak banget permasalahan-permasalahan di masyarakat ya, bukan hanya terkait dengan sosial media, bukan hanya terkait dengan pencemaran nama baik, bukan hanya itu, tapi banyak banget keresahan-keresahan. Makanya aparat penegak hukum ini perlu untuk mempertimbangkan seperti itu. Iya, betul. Oke, menarik banget ya tadi ada pihak KUHAP dan banyak sekali ya. Iya, anak hukum begitu ya. Kalau mungkin dari aku sendiri kan, dari aku parenting orang tuanya kan nggak yang batas HP ya. Iya. Aku megang HP itu dari kelas 1 SD. Oh, Iya. Jadi dari awalnya sebenarnya aku udah megang HP dari kelas 1 SD udah megang HP sampai
SMP ini zaman-zaman liar-liarnya HP nih, zaman-zaman SMP nih. Jadi kayak main game terus online terus. Itu yang menurutku sampai aku pikir lagi sekarang aku pikir dengan ragaku yang SMP ini kayak dulu aku ngapain ya, wasting banget ya gitu kan. Dan yang menyadarkan aku sendiri memang ya karena sekarang ada 2 parenting. Ada parenting HP sama parenting sosial gitu kan. Sosial ini kan bisa dari sosial media ataupun dari sosial masyarakat. Nah, kalau aku itu merasa bahwasanya yang banyak mempengaruhi hidupku adalah parenting sosial, bukan hanya parenting orang tua. Karena dengan aku ikut organisasi kan dari SMP dan SMA ini salah satu organisasi yang paling berpengaruh buat aku itu Paskibra gitu kan. Karena memang dulu sebelum aku masuk ke Paskib, aku main HP itu kan online terus gitu kan. Cuman pas aku masuk ke Paskib, main HP ini udah buat aduh ini ada tugas sekolah gitu kan. Ada tugas sekolah, nanti bikin program kerja. Kan kita di Paskib kan dilatih, Mbak. Dilatih gimana caranya sih nyusun ke program kerja, nyusun kepanitiaan, bikin ini, bikin itu kan pastinya online ya, kita diskusi terus di online. Jadinya bikin waktunya aku buat main game, waktunya buat main sosial media itu makin lama kepotong-potong-potong. Yang dulunya aku kecanduan, jadi sekarang udah hilang nih. Bahkan aku buka gamenya, aku ngapain ya main game? Bosen jadinya. Skillnya juga udah berkurang kayaknya. Ya skillnya udah berkurang sekali, mungkin sekitar 60% gitu. Makanya buat misalnya nih ya, banyak juga nih orang tua mungkin yang ngerasa anaknya masuk Paskib nih takut aja ada senioritas, ada ini ada itu. Padahal organisasi kan gak sekedar tentang itu aja ya Mbak ya. Dan tujuan kita masuk organisasi kan untuk melatih diri dan mental untuk kontrol diri baik secara sosial medianya kita maupun secara kita ke masyarakat kayak gitu. Jadi kalau buat aku sendiri sih seperti itu ya. Jadinya dari orang tua kan sibuk, makanya ngelepas HP. Nah, yang mungkin jadi PR buat aku pribadi itu ya kedua adikku aja sih. Adikku kan juga masih SD beda megangin HP ini. Aku sebagai kakaknya kan aduh ini greget banget ini. Cuman ya suatu saat pastinya mereka akan merasakan apa yang belum masanya sadar. Cuman ya alangkah baiknya kita terus memberikan informasi-informasi ya gitu kan, edukasi. Makanya kalau di Paskib ini kita itu ada yang namanya 7 indikator gitu kan. Ada indikator realitas, integritas, dan yang mental inisiatif, problem solving, public speaking, etika dan sopan santun, dan juga 5S itu kan. Dan ini indikator-indikator ini bukan hanya kita terapkan di secara masyarakat secara langsung ini Mbak. Misalnya kita secara ketemu langsung. Kita di sosial media pun itu juga dipantau begitu. Tujuannya apa sih? Mungkin kita seniornya atau dari guru juga memantau. Tujuannya adalah untuk mendidik teman-teman ya yang mungkin masih anak muda nih ya, yang masih SMP, masih SMA gitu, biar kalian itu terkontrol kehidupannya secara sosial media maupun sosial masyarakat gitu. Terkontrolnya bukan berarti dikekang kayak di mana itu di militer, bukan, tapi lebih bukan di barak ya, bukan di mana wilayah sebelah ya, wilayah sebelah bukan, tapi gimana caranya biar kehidupan kita lebih disiplin, lebih terkontrol dan lebih sopan gitu. Karena pastinya kalau kita ke masyarakat, sekalinya kita nggak sopan atau kita punya jejak yang jelek, karirnya pasti hancur itu. Udah kayak iya. Makanya aku aja sekarang nih ya mikir gitu kan. Di sosial media aku pernah komen apa ya, mikir takut banget. Iya takut banget. Mungkin misalnya, di X sebenarnya ketahuan gak ya? Anonim lagi misalnya, bikin saluran sendiri, masuk cuma sendiri, gitu. Apakah Kominfo tahu kayak gitu? Itu kan jadi pertanyaan gitu. Terus juga misalnya kadang-kadang kalau ada berita gitu kan, aku sebenarnya jujur menyayangkan sekali ya, kayak dari netizen Indonesia. Ada berita A nih ya, langsung komennya pedes banget. Ada konten A langsung komennya pedes banget. Waktu itu aku pernah nemu konten juga ya, jadi kayak konten edukasi juga, parenting. Itu di komennya abis-abisan Mbak. Itu udah kayak ini apa namanya VOC dan sebagainya, itu kayak liar banget itu. Itu yang menurutku, wah ini ternyata yang harus di parenting bukan cuman Gen Z aja nih. Tapi orang tuanya juga harus di parenting kayak gitu kan. Cuman gimana caranya kita merubah suatu perubahan ya, sekarang kan banyak edukasi di sosial media yang bisa kita pakai gitu kan.
Betul banget ya dikatain Mbak Risma bahwasanya ilmu itu nggak ada batasan usia. Cuman memang ada beberapa ilmu yang setidaknya harus kita pelajari terlebih dahulu. Ada ilmu yang kita pelajarinya nanti aja kayak gitu. Mungkin kayak ilmu-ilmu yang berbau dengan seksualitas itu mungkin bisa dipelajari di awal, tapi kayak mungkin Dasarnya saja. dasar-dasarnya aja. Minimal Minimal tahu tahu gitu lah kan. Iya. nanti ketika kita apa ya namanya berteman atau dengan berkecimpung dengan banyak orang dan kita nggak tahu terkait dengan itu, Iya. nanti kita Tidak akan dibodohi. dibodohi. Betul. Nah, Nah, itu. tapi kalau yang lebih dalamnya nantilah ada masanya. Terus juga yang harus kita pelajari sekarang itu kan sekarang pentingnya kebangsaan gitu ya. Itu yang memang harus mendasar banget. Aku pernah diberi nasihat juga sama guruku bahwasanya ilmu yang penting kita pelajari adalah ilmu kebangsaan dan ideologi kita sebagai warga negara Indonesia. Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama pastinya Pancasila. Habis itu Undang-Undang Dasar 1945. Gak usah hafal, tapi setidaknya paham bahwasanya di undang-undang ini tuh kita udah diatur gitu loh. Contohnya misalnya di pasal 28F gitu kan. Itu kan udah diatur tentang kita mencari informasi-informasi, dan juga di 28J yang kita bahwasanya meskipun kita punya hak, kalau kita ngelanggar, haknya kita yang hangus kayak gitu. Jadi kita paham serangkaian-rangkaian detailnya gitu. Karena kalau kita nggak paham, pastinya kita juga yang dibodohi sama yang paham begitu. Sekarang kan banyak juga ya kayak misalnya di instansi ataupun di secara masyarakat, kita ngelakuin kesalahan tapi malah orang lain yang jadi korban yang kena hukumannya gitu. Itu kenapa? Karena misalnya kita lebih paham dan kita bisa lebih manipulasi. Itu kan yang jeleknya dari mempunyai ilmu gitu kan. Dan baiknya dari mempunyai ilmu adalah kita bisa melindungi diri kita sendiri dan juga orang lain begitu. Makanya sosial media ini kan jadinya berpengaruh banget, karena menurutku 70% dari ilmu yang aku dapetin gitu ya itu dari sosial media gitu. Karena ya aku scrolling sekali nemu misalnya, alhamdulillah ya FYP ku udah diatur ya gitu. Aku mengatur FYP mungkin sekitar 2 tahun atau sampai 1 tahun kurang lebih. Itu ya sekali buka alhamdulillah ya hadis ataupun apa quotes ya gitu kan. Sekarang kan rata-rata yang seperti itu ya yang dicari gitu kan. Quotes ataupun karena aku kan sekarang lagi latih juga ya buat skill public speakingnya. Jadi kadang-kadang keluar juga tentang public speaking, tips-tipsnya. Karena juga aku ikut lomba karya tulis juga, aku lagi suka karya tulis, karena juga keluar tentang karya tulis. Sebenarnya media sosial tuh canggih, tahu yang kita pengen kayak gitu kan. Logaritmanya udah ada. Logaritmanya udah ada, cuman gimana caranya kita set logaritma itu yang positif. Nah, itu yang mau kita bahas lagi nih ya. Nah, kalau dari Mbak Risma sama Mbak Salve ini ada nggak sih kayak tips gitu buat kayak misalnya atur logaritma yang positif ini gimana gitu kan? Atau nge-create lingkungan yang positif itu step-stepnya gimana? Apakah kita harus yang apakah kita benar-benar harus jadi seorang aktivis di organisasi, atau kita cuman jadi nggak usah ikut organisasi deh, ikut beberapa hal aja, misalnya lomba itu juga sudah cukup kayak gitu. Nah, mungkin tadi dari Mbak Salvia, tadi sekarang dari Mbak Risma nih. Kita saling sering aja gitu. Santai aja ya. Santai aja. Jadi sebenarnya itu faktor utama tuh di lingkungan sih menurut aku. Karena bagaimanapun kita kan makhluk sosial yang dimana kita tuh saling membutuhkan satu sama lain. Meskipun independennya perempuan ya kan kita Iya betul. Ide umum sekarang kayak marak banget ya. Feminisme kayak gitu kan. Keren banget itu. Gender itu kan banyak banget juga di sosial media kan terkait dengan itu. Makanya kan seindependen woman-nya kita atau bahkan seindependennya male juga pada laki-laki itu pasti kita membutuhkan orang lain kayak gitu. Makanya kita harus bisa berkesinambungan satu sama lain. Makanya menurut aku faktor lingkungan ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika lingkungannya baik, otomatis kita bakalan baik juga. Ketika lingkungannya buruk, kita juga bakal buruk. Betul. Meskipun ya kita udah baik, tapi kita baik nih, tapi lingkungan kita buruk, ya tetap aja kita bakal kecipratan buruk juga gitu, karena lingkungan kita juga buruk gitu loh. Ibaratnya kalau mau ngubah juga difficultnya susah banget nih kan, kayak hard banget deh gitu. Iya. Susah banget, makanya pilihlah lingkungan yang memang berdampak baik buat kita ke depannya gitu. Apalagi di lingkungan perkuliahan. Ini saya cerita di dunia perkuliahan ya, karena di dunia perkuliahan ini memang benar-benar beda banget. Dulu SMP SMA itu beda banget, yang dimana kuliah ini masa
masa-masa yang memang transisi ya. Iya, Yang betul. kita tadi berbincang. Iya, ya. tadi Jadi berbincang. masa-masa transisi yang dimana ketika kita menggunakan dengan baik masa-masa transisi itu, kita insya Allah bakal jadi orang baik. Ketika kita dapat pengaruh buruk dari orang lain dan kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri dari orang lain, pengaruh buruk dari orang lain, ya kita juga bakalan buruk dari sama kayak mereka. Iya, benar Sama banget. aja gini deh, sama aja gini, kita punya gelas. Nah, gelasnya ini gelas ini putih, air putih. Iya, Tapi ketika ditetesin sama tinta, jadi hitam semua nggak? jadi hitam semua. Betul. Iya kan? Betul, bener banget. Sama aja kayak gitu. Kita udah putih, udah bersih nih gelas, udah suci. Tapi ketika kita ditetesin satu kotoran, menyebar semuanya. Begitulah kayak gitu. Makanya ketika kita udah ada lingkungan yang baik, yaitu memanfaat lingkungan itu dengan baik, menebar kebaikan, menebar kemanfaatan dan segala macam. Karena sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat orang lain. Betul. Dan guru paling mahal itu dari pengalaman. Ya, keren. Gitu, Setuju. ya kan? Dan pengalaman itu bukan hanya pengalaman diri kita sendiri, tapi pengalaman orang lain. Betul banget. Gitu. Betul banget. Makanya ketika memang pengalaman kita banyak buruknya, coba lihat pengalaman orang lain. Pasti ada baiknya. Kita ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kayak gitu kan? Makanya kita kan hidup ya, kita hidup di dunia. Yang dimana hidup di dunia ini ada yang namanya proses, gitu. Yang dimana ketika kita mau mencapai tujuan apa yang kita mau, ya kita harus berproses. Kalau kita nggak mau proses dan nggak mau keluar dari zona nyaman, ya udah, kamu bakal jadi orang-orang kayak gitu aja. Orang-orang pecundang jadinya ya. Udah nggak bakal apa ya, gimana ya? Kamu tuh nggak bakal jadi orang yang memang apa yang kamu mau gitu loh. Kamu punya tujuan. Jadi kan gini, doing monitoring apa ya, aku lupa ya, pokoknya itulah. Jadi intinya ketika kita udah melakukan, habis itu nanti kita evaluasi. Oh iya. Kayak gitu kan. Makanya ketika dalam hal berproses, itu udah berproses nih, dan kita udah mendapatkan hasil. Nah ketika kita udah mendapatkan hasil, evaluasi. Iya, betul banget. Gitu. Makanya ada yang namanya proses-proses. Ketika kita mau menjadi sukses, nggak mungkin langsung sukses, nggak mungkin. Ada step-step Step by naiknya, stepnya. tangga-tangganya. Pasti gitu. ada step by stepnya. Makanya gimana cara kita di prosesnya itu, gitu. Kalau misalkan kita berada di lingkungan yang memang benar-benar buruk buat kita, cut off. Setuju. Cut off. Ya, cut kan? off, betul. Ngapain kita? Skip lah ya. Ngapain kita berkecimpung di memang lingkungan yang buruk, yang berdampak kita buat kita kan tahu, kita kan udah gede, kita kan udah dewasa, kita tahu lah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik untuk kita ke depannya, mana yang buruk dan segala macam ya. Makanya pentingnya memilih dan memilah teman-teman gitu kan. Makanya untuk teman-teman semua, khususnya nih anak-anak SMA nih ya, yang masih labil, yang dimana masih labil gitu ya. Saya juga masih labil kadang ya. Cuman kan masa-masa SMA ini masa-masa yang memang dibilang apa ya, hasil Seperti kapal lah ya. Iya, kayak gampang terombang-ambing. Iya, gampang terombang-ambing. Ya, gampang terombang-ambing yang dimana ya kalian nih harus benar-benar tahu lah, harus benar-benar bisa memilih dan memilah teman yang baik itu bagaimana, yang bisa grow up bareng, yang bisa ningkatin value atau kualitas dirinya bareng gitu. Iya, betul banget. Karena kalau aku pribadi gitu kan ya, memang masuk SMA ini kan mungkin ikut berbagai organisasi gitu kan. Itu sebenarnya adalah salah satu tujuanku buat nyari temen yang atau lingkungan yang baik juga gitu kan. Aku ikut 3 dan dari ketiganya pun ada plus minusnya pastinya. Dan ya memang aku menemukan bahwasanya ya dari ketiga ini yang paling besar itu kan di secara komunitinya ya, itu kan di Paskib juga kan. Karena kalau di Paskibra SMA saya sendiri kan kita kalau jadiin relasi itu kan gak cuma sampai angkatan yang atas satu doang, gak cuma lagi ya. bahkan dari angkatan 0 mbak, dari awal ini pendiri sampai bawah itu masih gitu. Makanya ini Paskibra SMA 1 udah kayak membentuk suatu community yang kuat banget di sini. Jadinya bikin lingkungannya itu bisa membuat kita grow up bareng gitu. Dari seniornya yang wah nih senior udah ada yang jadi taruna, udah yang jadi polisi, udah yang jadi dokter. Iya jadinya aku pengen itu kan. Nah itu akhirnya memunculkan teman-teman yang grow up-nya ke atas gitu. Nah aku inget nih tadi, tadi kan ada yang lupa nih. Iya. Jadi planning, doing, monitoring. Iya planning, doing, monitoring. Makanya kalau di Paskib kan kita planning nih. Kita kan misalnya secara kepengurusan kita awal nge-planning job-job kita, program kerja kita, dan langsung aksi gitu kan. Cuman siapa yang monitoring di sini itu bukan cuman internal atau cuman Bapak Ibu guru aja, tapi kita juga dibantu oleh alumni-alumni yang di atas untuk monitoring dan evaluasi gitu kan. Ibaratnya mereka pastinya
pengalamannya kan lebih banyak. Jadinya evaluasi dan monitoringnya juga pastinya lebih bagus ya gitu kan. Daripada kita misalnya yang senior gitu kan, misalnya junior yang lakuin jobnya, atau misalnya untuk berlatih. Misalnya kita udah ngasih instruksi apa gitu kan, tugas apa, mereka ngelakuin. Monitoringnya kita pastinya jauh lebih rendah ya daripada monitoringnya bapak ibu guru ataupun monitoringnya para alumni-alumni yang lebih tinggi gitu kan. Makanya pentingnya lingkungan yang saling melengkapi kan yang seperti itu kayak gitu. Jadinya disinggung sedikit lagi iya. nih. Ada yang namanya, kan kalian ini kan salah satu komunitas atau organisasi ya. Betul, Kan kita bentuk organisasi. wadah ya. Bentuk Nah, wadah. di wadah itu sendiri kan ada yang namanya manajemen. Mm-mm, Ya kan? betul. Ada manajemen yang dimana ketika ada manajemen otomatis ada pemimpinnya. Betul pasti. Ya kan? Jadi masuknya KMO, kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Iya. Yang dimana ketika ada pemimpin, ada manajemen, ada organisasi saling berkesinambungan. Betul. Kalau misalnya manajemennya aja nggak ada organisasi atau nggak ada pemimpinnya, itu sama aja bohong. Iya kacau gitu. Kalau misalkan manajemennya aja nggak ada organisasinya atau nggak ada pemimpin, sama aja kacau juga. Betul. Betul banget. Gitu ya. Karena kalau kita kan selain ada anggota ya, kita ada misalnya pemimpin ya, misalnya ketua paskib gitu kan. Nanti ketua paskib kan kita juga ada dasar-dasar hukumnya. Kita ada ART, habis itu nanti kita berpacunya ke Pancasila sama UUD. Dan kita pastinya juga di monitoring sama peraturan sekolah juga. Ada peraturan sekolah, peraturan surah sama peraturan Kemendikbud. Kita juga diawasi sama pembina. Nah tapi kita juga secara tidak langsung juga dibantu dan juga diawasi oleh komunitas yang lebih besar lagi, alumni-alumni yang lebih atas gitu kan. Ini kan kita udah saling melengkapi nih ya. Jadinya buat teman-teman ya, mungkin sekalian promosi juga ya, Mbak. Mungkin buat teman-teman yang nanti mungkin baru mau masuk ke SMA Negeri 1 Purwokerto, jangan lupa join Paskibras Mansa ya, teman-teman. Karena kita lingkungannya tuh udah yang paling solid ya. Cari lingkungan paling solid ya di Paskib kayak gitu. Oke, salam Paskibra. Nah, terus juga aku tadi menyoroti ya Mbak di bagian mungkin kita harus memilih-milih teman. Nah kebanyakan misalnya dari orang tua dulu kan bilang jangan suka pilih-pilih teman ya gitu kan. Berteman sama siapa aja. Mungkin itu benar tapi tidak sepenuhnya benar kayak gitu kan ya. Ibaratnya kalau kita mau berteman sama siapa aja, kita berteman sama preman aja udah oke kayak gitu. Kita berteman sama orang pemabuk, orang yang suka mengkonsumsi narkoba juga oke. Tapi kalau kita bergaul ya membentuk suatu komunitas pastinya yang harus dipilih-pilih kayak gitu. Kendali ada di diri kita. Kendali ada di diri kita. 90% kendali ada di diri kita. Gitu. Karena 10% mungkin kata hati gitu ya. Insting alam. Nah, terus juga ibaratnya kalau misalnya kita ini ya Mbak, tadi aku juga menyoroti yang tentang independent woman gitu ya, atau misalnya sekarang kan banyak banget kesetaraan gender, isu yang gak habis-habis tarung-tarungnya ya. Antara kita kan gendernya juga berbeda ya Mbak ya, gender pria dan juga wanita yang tarungnya gak ada habis-habisnya. Kalau menurutku pribadi gitu ya, kesetaraan gender itu sebenarnya ada juga beberapa kesenjangan yang ada dan gak bisa diubah kayak gitu. Ada beberapa hal yang misalnya secara agama, misalnya kita sebagai agama Islam kan imamnya nggak boleh perempuan dong. Kalau misalnya ada sholat jamaah di masjid gitu kan, azan ya harus laki-laki dong. Itu kan bukan kesetaraan gender sebenarnya, tapi itu adalah hal yang berbasis sesuai dengan kemampuan gitu. Mungkin kalau kesempatan semuanya punya kesempatan, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa. Ya memang dikhususkan. Karena setiap kita kan punya ciri khas gitu kan. Kalau kita nggak punya ciri khas, ya kita semuanya sama dong. Bahkan di dunia politik pun partisipasi perempuan dalam kursi politik itu 30%. 30%? Iya, Wow. 30%. Iya, laki-laki. Sebenarnya ya dalam dunia politik itu sudah ada kursinya, sudah ada kesempatan untuk perempuan maju, sudah ada porsinya. Tapi kitanya aja gitu loh, SDM-nya aja, kitanya mau apa enggak menduduki porsi itu gitu loh. Kalau misalkan memang kualitas kita udah oke, terus juga kitanya mau dan kita punya keinginan untuk menduduki di kursi politik itu 30% itu, kenapa enggak? Iya, betul banget. Ya memang kalau misalnya memang dalam rumah tangga itu kan porsi pemimpin itu kan laki-laki. Laki-laki ya, pasti ini pasti. Tapi kalau dalam dunia lain gitu ya, entah itu dalam hal politik, entah itu dalam hal organisasi, entah itu dalam hal komunitas dan segala macam, pemimpin juga bisa jadi pemimpin. Setara ya jadinya setara, ya. Gitu kan. Iya betul banget. Gitu. Mungkin dari Mbak Risma ini kayaknya gaya-gayanya pengen masuk parlemen ya. Kayaknya iya kan ya Mbak ya. Cocok banget. Masuk legislatif mungkin atau apa mau eksekutif Mbak? Atau mau masuk presiden?
Atau yudikatif juga bisa nih. Oke. Kayaknya di daerah dulu aja kali. Oh di daerah dulu ya. Aduh. Kamu jadi bupati Pak? Ya di daerahnya daerah. Bilang katanya. Ya daerahnya kan bupati kan daerah. Betul. Betul banget. Iya. Gitu. Ya Jadi mungkin tim suksesnya Boleh. menunggu mungkin ya nanti ya. Oke, siap. Nah, terus juga mungkin kita waktu masih ada ya. Oke. Mungkin kita tadi mendalami lagi ya, mungkin waktu masih banyak gitu kan. Nah, tadi kan kita juga di awal ya di pertanyaan pertama itu kan menyebut bahwasanya sosial media kan sangat berpengaruh nih ya buat generasi muda. Apalagi buat yang SD, ya SMP sampai SMA bahkan kuliah ke atas, pastinya setiap usia punya kondisi mental yang berbeda-beda. Sekarang kan banyak banget di sosial media angkatnya tuh mental issue, mental illness, dan banyak banget masalahnya yang dikaitkan tuh tentang dikit-dikit mental nih, dikit-dikit mental. Apa sampai muncul Gen Z itu generasi yang paling gampang kena mental kayak gitu kan. Kalau menurut Mbak nih berdua nih ya, bener nggak sih statement itu kayak gitu? mungkin dari segi genre dulu, nanti saya dari segi hukumnya. Oke, siap. Mulai dari Mbak Salvia dulu deh gitu. Bisa saling melengkapi. Saling melengkapi kita kan. Ya. Dari Mbak Salvia dulu deh. Oke, dari segi genre gitu ya. Mental health ataupun ya mental issue. Semua orang itu punya mental. Iya, Dan betul. proporsinya itu beda-beda. Nah, anak kecil, dewasa, dan ya orang tua pun mentalnya beda-beda gitu. Iya. Ada takarannya masing-masing. Ada capacity-nya ya. Betul banget. Nah, mental anak-anak utamanya. Mental anak-anak yang mana ini sangat sensitif, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Contoh, karena memang masih proses tumbuhnya itu awam banget gitu kan. Nah, di sini itu nanti mental dibentuk oleh parenting dari orang tuanya dulu. Parenting orang tua, kemudian nanti si anak tersebut karena memang gak bakal dibiarin di rumah doang gitu kan. Iya, Dia bakal betul. sekolah, bakalan interaksi sama teman-temannya, bakal interaksi sama lingkungan tempat dia berkembang gitu kan. Nah, mental di sana juga dia dibentuk dengan cara contoh secara tidak sengaja dia itu mengalami penolakan dari temannya. Nah, dengan ada penolakan di sini bisa saja respon dia itu oke, nggak apa-apa kok, coba ditolak gini doang gitu. Tapi ada yang di sisi lain anaknya itu nggak mau, aku nggak mau ditolak gitu Iya, kan. jangan sampai depresi gitu kan. Aku ingin jadi yang paling terbaik gitu kan. Ada yang kayak gitu. Nah, di sini tuh biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor juga, mulai dari genetiknya, kemudian ada juga pengaruh lingkungannya, ada juga pengaruh dari pola pikir ataupun perilaku dia sehari-hari itu seperti apa. Nah, ketika memang dia seorang anak yang memiliki mental yang kuat, mental di sini maksudnya kuat di sini bisa dari didikan orang tuanya ataupun didikan lingkungan. Kita nggak tahu takaran ataupun masalah yang ada di keluarga itu seperti apa saja, kita nggak tahu. Nah, karena ada apa ya, bisa disebut dewasa itu tidak dilihat dari umur. Ya, iya. Dewasa tidak dilihat dari umur, dan biasanya mental itu dikaitkan dengan orang yang dewasa gitu. Enggak. Mental yang kuat, mental yang lemah itu sebetulnya apa ya, nggak ada yang kayak gitu kan. Karena tergantung setiap orangnya aja, ketika dia menyikapi suatu masalah yang memang dia rasa itu sangat mengganggu kepribadiannya dia, sangat mengganggu kebiasaannya di sehari-hari, itu bisa dibilang oke, dia kuat banget mentalnya. Tapi kalau disebut dia mentalnya lemah, enggak lemah, karena memang kemampuan setiap orang beda-beda. Iya, betul banget. Dan Masalahnya juga beda-beda. Masalahnya juga beda-beda, cara nyikapinya juga beda-beda. Nah, itu dari mulai anak kecil ya. Anak kecil dia memiliki proporsinya masing-masing, memiliki didikannya masing-masing gitu. Nah, ketika dia sudah mulai beranjak dewasa, mentalnya itu pasti dengan berbagai pengalaman yang sudah dia lewati, dengan berbagai macam penolakan, keberhasilan, ataupun ya kegagalan yang sudah dia lewati, pasti mentalnya itu akan lebih kuat, akan lebih paham gitu. Yang tadinya contoh di bidang pertemanan lah, intinya kayak lingkungan pertemanan nih. Pas awal dia SD tuh orangnya ngambekan, bad mood, mood swing gitu kan, harus diperhatiin terus moodnya. Nah, ketika dia beranjak dewasa, SMP, SMA, dia sudah bisa mengatur, oh ternyata yang baik tuh seperti ini. Ketika aku diperlakukan seperti ini, rasanya kayak gini ya, berarti aku nggak bisa ataupun nggak boleh melakukan hal yang sama ke orang lain. Iya, Nah, betul kayak banget. gitu. Nah, mental itu sebetulnya bisa dididik bukan dari orang lain saja, tapi dari diri kita sendiri gitu. Nah, mental di sini ketika kita mendapat perlakuan yang mungkin negatif ya dari orang lain ataupun yang tidak kita senangi, silahkan diterima. Jangan sampai kalian malah oke, ini ada masalah, nggak usah dipeduliin, jangan kayak gitu juga. Masalah tuh ya hadir untuk apa ya, memberikan pemahaman sendiri buat kamu. Itu bahan belajarnya kamu untuk lebih berpikir lebih rasional, lebih dewasa gitu. Iya, betul Nggak banget. cuma kamu yang tadinya contoh
lebih ideologis ataupun nantinya ingin berkembang menjadi realistik, ya oke, itu termasuk dalam tahapan tadi yang ada masalah itu. Nah, tapi mental di sini tuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, utamanya tadi ketika kita sudah menjadi dewasa. Nah, mental di sini tuh bisa tiba-tiba anjlok karena apa? Biasanya karena memang hormon dari perempuan ataupun laki-laki ketika sudah beranjak dewasa itu beda Beda ya, banget. takarannya beda. Dan itu pun mempengaruhi moodnya kita, Iya, mempengaruhi betul. kayak aduh ini tadi aku hobinya kayak gini, tapi ketika aku sudah menjalankan ternyata hobiku tuh lama-kelamaan membosankan juga gitu kan, kayak malah bikin moodku itu rusak, bukannya malah bikin bagus gitu kan. Nah, ketika dia sudah paham, dia sudah tahu oke, ini kegiatan ini tuh nggak terlalu ngasih dampak positif buat aku tinggalkan. Tapi kalau memang sekiranya kegiatan ini tuh masih bisa memberikan dampak positif, masih bisa memberikan manfaat untuk aku pertahankan. Dan ketika orang-orang tuh melakukan suatu kegiatan, dipastikan dia akan melakukan suatu kegiatan yang dia sukai. Ya. Karena dia akan menghindari hal-hal yang kecil-kecil aja, contoh masalah kecil kayak contohnya di media sosial deh. Media sosial contohnya dia itu bukan tipikal orang yang suka mengkritik. Oke, dia lihat teman-temannya itu suka mengkritik di media sosial, yang mana kritik itu kebanyakan menjudge banget kan, kayak Iya, betul. apaan sih kamu tuh gini nggak ada ujungnya gitu. Padahal kita nggak tahu dia ekspresi sebenarnya itu seperti apa, dan itu bukan secara bentuk yang fisik yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Nah, rasakan di sini mungkin ya secara tidak langsung baca dengan nadanya kita sendiri gitu. Dengan nadanya kita sendiri tersinggung ujung-ujungnya dan lain sebagainya lah. Nah, ada berantem ya. Berantem gitu kan ujungnya. Nah, dari kita sendiri kalau memang tahu masalah itu kayaknya enggak banget deh buat aku, ngapain cari masalah gitu kan. Toh kita sendiri pengen hidup tenang, pengen mental kita sehat dengan dengan cara menghindari masalah-masalah ataupun hal-hal yang memang menyakitkan hati tersebut. Nah, maka dari itu ketika memang kita sudah aware dengan apa itu kesehatan mental, bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental, apa saja indikator yang dapat menyebabkan masalah mental itu terjadi, masalah mental itu timbul, dan bagaimana solusi kita untuk menyikapi masalah tersebut, kita itu harus bisa menjadi pribadi yang aku kuat untuk diriku sendiri, untuk orang lain, dan aku bisa menciptakan lingkungan yang baik juga untuk orang lain. Nah, di sisi lain, karena memang mental itu tadi aku sebutkan bukan dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa pun sama. Tapi dewasa ataupun orang tua ya, ini orang tua lah intinya, orang tua yang mana sudah melewati berbagai lika-liku permasalahan hidup, baik buruknya hidup, manis asemnya hidup gitu kan, udah paham dulu tuh ternyata pas dipikir-pikir nggak harus selebay ini, nggak harus kayak dikit-dikit nangis, dikit-dikit putus asa, dikit-dikit aku pengen bunuh diri aja. Itu yang parahnya kayak gitu. Karena memang mungkin posisinya terpuruk ya, tertekan, nggak ada jalan, dia nggak ada teman untuk bisa merangkul dia lebih baik gitu kan. Alhasil tindakan-tindakan yang tadi saya sebutkan, contoh yang bunuh diri itu banyak terjadi, tekanan ataupun pressure dari pihak luar, dan dia sendiri tidak terlalu kuat dari segi mentalnya. Alhasil ya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Makanya dari orang tua utamanya, ketika memang dia sudah paham bagaimana mental anaknya dibentuk dan dirinya sendiri sebagai orang tua, mental yang seharusnya dimiliki itu seperti apa, dan yang harus dididik kepada anak kita itu seperti apa, agar kejadian-kejadian yang tadinya dia alami sebagai orang tua itu tidak terjadi kepada anaknya. Iya, gitu. betul banget. Utamanya kita Gen Z nih, banyak banget tren-tren yang kayak Gen Z kita nggak boleh mendidik anak itu secara patriarki atau membuat mental anak kita itu sakit hati. Banyak yang kayak gitu. Secara statement mereka ngomong kayak gitu, tapi pada kenyataannya ketika ada masalah tuh nggak segampang itu. Kadang patriarki itu perlu. Betul banget. Nah, betul kalau banget. cuma dimanja-manja, nggak semua orang, nggak semua anak itu ketika dia dididik dengan manja dia bakal nurut. Ada yang malah dia dididik manja bakal berontak gitu kan, dia seenaknya. Alhasil nih di mix aja deh, jangan terlalu menye-menye, di mix dengan didikan paskibra contoh nih, alumni paskibra nggak apa-apa gitu kan. Dia dididik dengan disiplin, dengan tanggung jawab. Alhasil kepribadian ataupun mental yang dimiliki oleh setiap anak itu lebih kuat dibandingkan anak-anak yang memang dididik dengan didikan yang kurang disiplin seperti itu. Ya itu kayak gitu ya, dari segi genre ya tadi kata. Sekarang dari segi hukum. Sebenarnya tadi dari segi hukum juga ada kesinambungan juga ya. Jadi kalau misalnya pengertian mental itu kan, jadi mental itu setiap orang pasti punya mental yang beda-beda, gitu kan, nggak semua orang sama. Dan tadi juga sempat disinggung sama Sylvia juga, jadi setiap orang tuh pasti punya masalah.
dan masalahnya itu pasti berbeda-beda, nggak semua masalah itu sama, dan cara kita untuk menyelesaikan masalahnya atau menyikapinya itu juga berbeda. Makanya ketika ada masalah dihadapi, bukan malah lari. Nah, betul banget. Kalau misalkan ada Setuju. masalah, kalau misalkan ada masalah kita lari, bukan masalahnya nggak akan selesai. Iya. Malah ada ngejar, Numpuk. jadinya ngejar. Selesai gimana Iya. gitu. Makanya ketika ada masalah, hadapin gimana cara kita untuk menghadapi masalah itu. Nah itu ketika kita ada masalah itu yang bikin kita lebih kuat loh, jauh lebih dewasa. Makanya kalau misalkan ada orang-orang yang memang udah mengalami banyak banget permasalahan, banyak banget struggle dalam hidupnya, pasti dia akan lebih kuat mentalnya. Ketika dia menghadapi sesuatu hal di depan, dia udah nggak takut. Iya, keren. Setuju. Udah ngadapin kemarin kayak gini. Pokoknya gaspol aja jadinya kan. Gitu kan ya. Gak usah takut, ngapain takut gitu kan. Dan selagi kita misalkan bener, selagi kita memang baik, niatnya baik dan segala macam, ngapain kita takut? Toh kita juga nggak salah, kayak gitu loh. Makanya kalau misalkan kita bahas terkait dengan mental health itu, ada loh penyakit yang memang terkait dengan mental health. Salah satunya itu NPD. Iya, NPD NPD. ini Narcissistic Personality Disorder. Nah, disordernya nih. Star syndrome ya jadinya ya. NPD ini kan salah satu penyakit yang memang dia itu ini ya. Jadi Haus afirmasi. Iya, harus afirmasi. Jadi dia itu mengharapkan ini afirmasi orang lain, dan dia juga apa ya namanya. Dan ini sebenarnya ada dampak baik dan buruknya. Gitu kalau misalkan dilihat dari segi hukum. Jadi kalau nggak salah ya, ini saya pernah baca kalau di kitab undang-undang KUHP itu NPD itu sudah diatur. Tapi kalau semisal di undang-undang KUHP itu belum diatur terkait dengan narcissistic personality disorder. Karena kenapa? Karena itu salah satu penyakit mental yang dimana ketika dipidana itu sebenarnya itu kayaknya kalau nggak salah nggak bisa. Kenapa? Karena itu kan mental. Mental itu kan pribadi. Itu kan Iya, betul apa ya namanya? Di Luar kendali hukum, dan itu fisik, secara fisik gitu kan. Kita nggak bisa menduga-duga bahwasannya itu tuh gini segala macam. Nggak bisa. Karena ketika itu pun dibuktikannya dengan surat rekomendasi dokter. Dokter psikolog atau dokter apa gitu ya terkait dengan penyakit itu. Ketika memang kecuali nih ya, dalam konteks kecuali si NPD ini melakukan tindak pidana. Nah, ya. Baru. Jadi apa namanya tindakannya gitu kan. NPD-nya tidak dijerat, tapi tindakannya pidananya yang dijerat itu. Kayak misalkan si NPD ini memang dia didiagnosa bahwasanya dia terkena NPD atau terkena mental itu dan segala macam ya. Nah, dia itu melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, KDRT misalkan ya. Dia sebagai kepala keluarga, yang dimana kepala keluarga ini kan harusnya melindungi, menyayangi dan segala macam, tapi dia malah menyerang secara personal dan segala macam, yang mengakibatkan luka-luka lebam dan segala macam. Itu kan otomatis kerugian dong, kerugian material maupun imaterial, kayak gitu kalau dihukum kayak gitu. Makanya penting banget yang namanya, paling kalau misalkan untuk di hukum ini yang dipidanakan ini tindakannya, berarti tindakan KDRT-nya, kekerasannya. Tapi kalau untuk mentalnya itu paling NPD-nya ini paling untuk direhabilitasi. Nah, jadi melakukan rehabilitasi, treatment gitu terkait dengan itulah di psikolog dan segala macam gitu. Makanya menurut aku kalau kita membahas terkait dengan mental health itu banyak banget ya, dan bahkan jenis-jenisnya pun banyak gitu kan. Mungkin kalau kita bahas sampai 2 hari nggak selesai nih, kayaknya seminggu nggak selesai. Satu matkul kayaknya. Satu matkul. Makanya kan inilah intinya teman-teman semuanya gitu kan, ketika kita memang ngerasa bahwasannya diri kita ini lagi tidak baik-baik saja, lagi memang nggak aware lah sama dunia, sama lingkungan dan segala macam, nggak apa-apa menarik diri. Boleh, ada saatnya menghilang dulu. Boleh kok, nggak apa-apa. Jadi kita tuh boleh capek, kita tuh boleh wajar banget. Wajar. Kita manusia, bukan Tuhan, bukan nabi gitu ya. Iya, bukan Tuhan boy, bukan nabi boy. Kita pasti ada tahap dimana kita ngerasa capek, jenuh, pusing dan segala macam. Dan ini dari pengalaman aku pribadi ya. Jadi aku ada di mana fase aku bener-bener capek sama dunia lingkungan, sama dunia luar, sama masyarakat dan segala macam. Dan aku nggak mau yang namanya interaksi dengan sosialisasi, nggak mau aku. Jadi aku biasanya itu kalau nggak 2 hari 3 hari, dan itu di kamar. Menarik diri di kamar, daripada ketika aku muncul di
masyarakat dan aku malah merusak gimana? Iya, betul Gitu. banget. Mood yang kita Moodnya bawa tuh mood kita, dia yang mood merusak yang gitu kita, kan. itu gimana coba? Betul Jadi, banget. kita lebih Betul baik banget. kita menarik diri, kita di kamar, kita Recharge melakukan energi dulu. recharge energi, kita makan enak lah, Betul. dengerin musik kayak atau apa kayak dan segala macam yang membuat diri kita tuh merasa energi kita tuh nambah lagi. Iya, kayak betul gitu. Jadi banget. ketika kita udah nambah energinya, jadi kita Benar, balik kita lagi kembali ke ke sosial, sosial. Iya. kita merasa fresh lagi dan Malah lebih up lagi kan lebih jadinya. up lagi. Nah, ketika lagi Vibes-nya lebih positif nah, gitu. betul. Iya. Ketika kita lebih up lagi, otomatis upgrade dirinya semakin lagi, semakin naik lagi gitu kan. Dan bahkan ketika kita mau mengupgrade pun kita ada energi gitu loh untuk mengupgrade diri kita sendiri kayak Iya. gitu. Makanya penting banget, nggak apa-apa sih, penting, menurut aku penting sih untuk merecharge energi karena merecharge mental itu sangat penting. Ketika kita memang mentalnya udah kena, terus gimana? Iya. Susah. Yang mau tanggung jawab Bangkitnya siapa? susah ya. Bangkitnya susah, menyembuhkannya susah. Ketika kita udah terluka, menyembuhkannya susah loh. Lebih baik apa ya namanya? Dapat lukanya segampang itu. Dapat lukanya segampang itu, menyembuhkannya ya Beribu-ribu susah. kali lebih Makanya sulit. apalagi di masa-masa transisi ya. Ini kita membahas terkait dengan ini nih. Jadi ini udah dewasa semua lah ya. gitu kan. Ya, udah Jadi kan jelas. ada yang Insya Allah. masa pacaran gitu ya. Yang dimana biasanya anak SMA, kuliah itu kan udah mulai kayak berpasangan gitu. Iya. Kayak ih, aku suka sama ini deh, ini segala macam. Nah, ketika memang belum dapat nih, aku belum ngejar-ngejar segala macam, ketika udah dapat, dan malah dia nyanyiin menyakiti perasaan. Betul banget. Ini kayaknya berbasis pengalaman deh. Dia menyakiti perasaannya gitu dengan memanipulatif, terus dengan apa ya namanya, kita tuh apa ya namanya, bukan hanya memanipulatif aja, tapi apa ya namanya, ini dia tuh kayak ngambil uangnya tapi secara perlahan gitu loh, seolah-olah tuh kayak bahwasannya iya gitulah, Dipelorotin ya jadinya. dipelorotin lah ya, Iya, bahasa iya. kasarnya dipelorotin gitu. Makanya dari situ kan otomatis cewek maupun cowok ya, karena kan yang jadi korban bisa cewek bisa cowok. Betul Dan banget. kita nggak bisa korbannya harus cewek, nggak bisa korbannya harus cowok, pelakunya harus cowok, nggak bisa, karena cewek pun bisa jadi korban, cewek pun bisa jadi pelaku, dan cowok pun bisa jadi korban, Bahkan jadi bisa berlaku. bisa jadi Iya. pelaku. Seringnya kayak gitu ya. Seringnya Kayak begitu. gitu. Makanya ketika dia udah melakukan, maksudnya hubungan apa nama, maksudnya dalam arti pasangan, Iya, bukan pasangan, iya. hubungan dan segala macam, dia itu merasa sakit hati, merasa tersinggung, bahwasannya merasa nggak dihargai oleh pasangannya, dia merasa kayak akhirnya mentalnya kena, kuliahnya hancur, karirnya hancur, padahal cuma masalah cinta. Iya. Cuman kan kita nggak tahu ya seberapa apa ya, Berarti orang tersebut dalam hidup kayak gitu ya. Iya, kita kan juga nggak bisa menjustifikasi orang, masalah begitu Gitu doang gitu kan. begini doang, enggak. Makanya kita kalau misalnya nggak bisa jadi pendengar yang baik, nggak Diem bisa aja. ngomongin yang baik, Diem kita aja. diem aja, Dengerin aja udah, dengerin dengerin aja. aja. Terkadang memang kadang-kadang ya seringnya orang tuh nggak butuh solusi ya. Ya, Cuman jadi butuh dengerin aja. Iya. Gitu. Betul Apalagi banget. cewek gitu, apalagi cewek. Oh, ya. siap. Kan dari segi cewek, ya. Dari segi cewek betul kan? Iya, iya. Betul. Karena dari segi cewek itu karena gimana ya? Dia lebih ke emosional. Iya, Lebih ke apa pakainya hati. Gitu. Kadang kalau laki-laki ini pakainya Logika, betul Iya banget. kan? Betul banget, Tapi setuju. harus balance ya Mbak ya, jangan sampai lebih ke perasa gitu. Iya, Jadi cowok sama juga. sama cowok gitu. Iya. Soalnya juga nggak apa-apa dengan logika, juga perlunya perasaan. Takutnya menyakiti begitu. Asik. Belum tentu yang lain juga. Iya, betul. Makanya makanya di sini podcast kali ini kan kita saling mengedukasi ya. Dan obrolan kali ini menurutku asik banget ya. Mungkin kalau misalnya Mbak haus juga enggak lah. Kita sambil minum aja. Mungkin tadi suaranya mungkin bakal habis. Emang suara saya emang begini dari Ya, dulu. ya semester akhir mungkin ya, Mbak. Oh, Iya, makanya sehat-sehat semester ya, Mbak, masih ya. cempreng, masih bagus gitu kan Iya. ya. Apalagi ini semester berapa ini? Semester 0. Gak apa-apa, beda Iya, iya. prosesnya kita. Betul. Ya, ini memang menarik banget ya obrolannya, apalagi tentang mental. Nah, kalau dari pengalamannya Mbak Risma sama Mbak Sylvia kan memang dari segi cewek gitu kan ya. Dari segi yang memang sudah grade-nya sudah mahasiswa. Kalau dari aku sendiri kan memang waktu itu ya beberapa kali sempat ya kena mental juga. Cowok tuh kalau kena mental, wow. Diem, jadi introvert atau gimana? Kalau aku tiba-tiba menjadi pribadi yang berbeda gitu kan. Gimana tuh Nah, bedanya? berbedanya aku menarik diri ya dari masyarakat. Mungkin kadang-kadang juga seperti Sumeru yang meletus ya gitu. Ya mayoritas kalau cewek mungkin kan menangis ya gitu. Betul. Kalau laki-laki itu bisa seperti Sumeru yang meletus gitu kan. Bak gunung Merapi yang mengeluarkan lahar panasnya gitu. Jadinya marahnya itu emosinya itu nggak kekontrol. Nah, kalau dari aku pribadi, pengalamannya aku pribadi gimana sih cara kontrolnya?
biasanya bener aku narik diri, aku masak, aku makan yang enak. Karena aku pribadi kan lebih suka ini ya, makan yang enak dengan hasil buatanku sendiri gitu kan. Kadang-kadang ya moodku itu tergantung dengan apa yang aku makan gitu ya. Betul tergantung dengan apa yang aku makan. Kalau makananku tiba-tiba kasinan atau moodnya rusak gitu kan. Apalagi kalau lagi masak ini, aduh ternyata kasinan. Ngedumel. Nah itu pentingnya. Dan juga kalau misalnya nih ya, tadi kita juga sebut tentang parenting juga. Karena memang kondisi mental ini kan memang ada genetik. Cuman genetik itu kan masih bisa kita counter dengan lingkungan. Dan ya 50-50 ya. Jadinya gimana caranya kita nge-create lingkungan yang baik dengan banyak mengikuti organisasi-organisasi. Kalau menurut aku pribadi, parenting dan mencari ilmu di keluarga itu nggak cukup. Pastinya kita juga harus mencari dari luar. Kalau dari guruku di pengajian gitu ya, kita tuh belajarnya dari 3 aspek gitu kan. Ada kita belajar di sekolah, ada kita belajar dari orang tua, dan kita belajar dari lingkungan yang kehidupannya kita kayak gitu. Oleh karena itu misalnya dari aku pribadi, misalnya di Paskib nih ya, di Paskib itu kan kita diajarin gimana sih caranya kita nge-solve masalah dan nge-solve mental itu step by step, kayak gitu kan. Dan juga gimana caranya kita kontrol emosi, kontrol manajemen. Karena sebenarnya kalau misalnya kita di rumah, kadang-kadang kan kita pasti dimanja, kadang-kadang kayak orang tua, mungkin ya bapak ibu ya, mungkin nanti yang nonton ya di podcast Bro Sarip episode 4 kali ini, gak perlu khawatir kepada anak-anaknya yang mengikuti organisasi, karena mungkin orang tua saya juga khawatir ya. Khawatir pasti dengan hal yang baik. Pasti semua orang tua tuh khawatir, takutnya anaknya gimana. Tapi kalau dari segi anak, pasti terkadang nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu pastinya pentingnya komunikasi kayak gitu kan. Dan jadi nggak perlu khawatir juga misalnya anak-anaknya ikut Paskib, habis itu ikut organisasi kayak Pramuka, mungkin Mbak Sylvia, terus juga ikut UKM mahasiswa gitu, ikut BEM magang dan segala macam. Itu nggak ada yang perlu ditakutkan. Yang penting tetap jalin komunikasi ya gitu kan ya Mbak ya. Karena kalau di Paskib SMA 1 kan selain tadi ada komunitas dari alumni yang kuat, habis itu kita dilatih gimana sih caranya mentalnya itu kuat dengan kita eskul, dengan kita latihan PBB, dengan kita latihan upacara, dengan kita upacaranya. Kan kita kalau upacara pasti jadi petugasnya. Nah itu yang benar-benar mentalnya itu dipakai. Gimana sih biar kita nggak pingsan kayak gitu, bendera kebalik. Aduh kalau bendera kebalik ya begitulah. Ya kita latihan lagi kalau bendera kebalik. Habis itu yang sebenarnya yang paling menguras adalah di saat kita upacara ya gitu kan. Panas, jadi petugas ya gitu kan. Itu kan mentalnya dilatih dengan step-stepnya. Habis itu kalau misalnya kita, kalau di Paskib SMA 1 ini kita ada yang namanya keluarga asuh Mbak. Jadi keluarga asuh itu nanti setiap angkatan. Jadi kalau di Paskib itu kan kalau pengurusan ada yang namanya pemberdayaan sumber daya manusia. Itu kan dibagi jadi 2 nih. Ada divisi kasuh atau keluarga asuh sama divisi giat gitu. Kalau divisi giat ya yang untuk melatih gitu kan dari segi upacaranya, dari segi mental dan disiplinnya. Nah, kalau divisi kasuh ini ibaratnya rumah untuk kembali gitu. Pastinya kita mempunyai rumah untuk kembali, bukan dalam, mungkin tidak masih dalam berbentuk fisik, dalam berbentuk rumah kayak gitu. Dalam berbentuk orang juga bisa. Iya, betul banget nih. Mungkin ini berbasis pengalaman juga ya, semuanya pasti punya sosok orang untuk dijadikan rumah untuk kembali. Nah, kalau di Paskib ini kita ada namanya keluarga asuh. Jobnya ngapain sih gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lagi merasa, ini aku lagi capek banget. Kayak latihan terus. Habis itu prestasinya lagi menurun mungkin. Habis itu lagi kayak time manajemennya lagi buruk. Aku kan dulu juga ngerasa gitu ya Mbak ya, misalnya kelas 10. Akhirnya aku ceritalah ke seniorku waktu itu, ke salah satu ini juga ya, keluarga asuh atas, namanya ada Mbak Zaza, ada Mbak Salvia juga, ada juga Mas Novan itu dan Mas Kevin. Nah, jadi kita juga saling cerita-cerita di keluarga asuh gitu, dan akhirnya dikasih saran gimana sih caranya manajemen waktu. Karena kadang-kadang gini, kalau kita kelas 10 kita punya masalah nih, yang udah kelas 11 pastinya udah kayak ini masalahnya sepele gitu, karena udah pernah kayak gitu kan. Lebih karena gini, teman gitu loh. Kayak ya udahlah, udah biasa gitu. Jadi kayak aku udah pernah mengalami aja. Kadang-kadang kalau misalnya kita pikir-pikir masalah kita yang sebelumnya juga, masalahnya nggak terlalu seberat itu deh. Ya, selebay itu kayaknya dulu deh ya kan. Karena dulu juga misalnya aku misalnya SMP ya pernah
stres juga karena OSN, karena lomba. Aku sampai ya nangis dan segala macam. Cuman aku pikir-pikir dan sekarang lebay banget deh. Makanya itulah pentingnya kita mencari orang yang lebih tua untuk kita jadikan mentor gitu. Nah itu ada juga di Paskibsmansa, dan mentornya juga kita memberikannya step-stepnya juga enak gitu kan. Dan juga kalau misalnya kita ada masalah, misalnya masalahnya itu berbentuk secara berhubungan ya, misalnya sosial kayak gitu, pastinya diberikan sesi untuk bertemu gitu, disarankan untuk bertemu, diskusi secara baik, ada nanti orang ketiga untuk melakukan ya mediator gitu kan ya. Kalau di hukum itu biasanya penyelesaiannya secara litigasi dan lebih. Iya, Litigasi, betul gitu. banget. Nah makanya kita tuh pastinya harus cari lingkungan yang baik. Mungkin jangan terlalu mengandalkan parenting ya. Parenting itu perlu, tapi karena kita hidup untuk diri kita sendiri, adalah karena diri kita sendiri kayak gitu kan. Balik tadi ke pembahasan kita sebelumnya, kontrol terbesar kan di diri kita sendiri juga. Nah, oleh karena itu kan karena memang zaman sekarang yang udah pakai teknologi ya Mbak ya, akhirnya mentalnya juga naik turun. Nah, pastinya kan kita juga harus kontrol nih ya. Nah, baik dari sosial medianya maupun sosial masyarakatnya. Kalau misalnya dari Mbak Risma sama Mbak Sylvia ini, ada nggak sih tips apa yang harus, setidaknya rekomendasi lah, satu hal yang harus anak SMA, misalnya yang harus anak SMA itu lihat gitu. Dari segi sosial media misalnya, akun boleh atau topik juga yang dibahas juga boleh deh. Kayak gitu. Ya, dari genre dulu, dari segi genre biasanya banyak banget dari segi genre. Sebenarnya lebih dari satu nggak apa-apa ya. Waktunya masih ada? Oke, mungkin ini ya, mungkin pertanyaan terakhir deh ya. Mau dilanjut aja nggak apa? Boleh. Oke. Terakhir aja. Satu aja deh, biar cepat. Satu aja. Oke, satu yang harus diketahui oleh utamanya anak SMA gitu ya. Yang harus diketahui oleh anak SMA sebetulnya bagaimana cara kita menemukan dan juga menentukan jati diri kita. Oke, berarti tentang jati diri ya. Ketika kita sudah tahu, sudah paham, oke, jati diri kita itu seperti itu. Nah, kedepannya apa yang akan kita ambil itu akan sesuai dengan apa yang kita mau. Kayak contoh aja nih, kalian ikut organisasi, utamanya karena memang kemauan dan juga ya dasarnya kalian aja yang pengen belajar gitu. Kalian sudah tahu, sudah punya jati diri, meskipun dalam prosesnya kalian masih mencari-cari, oke, jati diri aku ini apa sebenarnya gitu kan, kok nggak cocok-cocok gitu. Nah, tapi saran dari aku ketika teman-teman SMA ya, nah, carilah platform ataupun ya akun-akun yang memang sekiranya membentuk ataupun memberikan pemahaman tentang penemuan jati diri. Ketika teman-teman sudah menemukan jati diri teman-teman, kalian cari bakat kalian itu apa. Oke, berarti jati diri dulu baru bakat ya. Jati diri, bakat, terus nantinya bakat itu akan mengalir dan akan kalian asah tergantung dari diri kalian sendiri. Akankah kalian melanjutkan bakat tersebut, kalian improve lagi, ataukah ya udah bakat itu cuma jadi hobi doang. Karena hobi itu bakat sebenarnya. Nyanyi aja nih, nyanyi itu kan bisa jadi bakat kalau memang contoh ikut Got Talent atau apapun itu kan bisa dikembangkan gitu. Tapi kembali lagi kalau memang dari dirinya sendiri tidak terlalu fokus pada ya itu tadi hobinya, oke, berarti dia punya fokus yang lain. Nggak apa-apa ketika teman-teman sudah tahu jati dirinya teman-teman, sudah tahu passionnya teman-teman, sudah tahu arah ke depannya itu mau kayak gimana, lanjutkan. Tapi jangan sampai lupa arah. Harus tetap ada arus nih. Harus tuh teman-teman jangan cuma ikutin arusnya aja. Teman-teman atur arusnya kayak gimana, kalaupun mau ikut pegangan sama apa? Sama diri teman-teman, sama prinsip teman-teman, sama yang di atas utamanya. Di atas nih yang paling kuat nih. Mentor juga. Nah, cari mentor yang baik kayak gitu. Kalau di SMA 1 kan ada Paskim nih. Nah, itu bisa jadi pegangan. Oke, siap. Di tempat diskusi lah bisa jadi. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, dari Mbak Risma gimana? Kalau dari aku sendiri itu tadi kan udah dijelasin juga sama Sylvia. Kalau dari aku sih menyinggung terkait dengan tadi kan udah menyinggung jati diri ya. Jati diri dan segala macam. Tapi kalau aku terkait dengan lingkungan atau budayanya, ketika kita jati dirinya udah ada, gitu kan, kita bakatnya udah ada dan segala macam, kita udah ada nih organisasinya dan segala macam. Gimana kita bisa ini atau enggak, bisa berbaur atau enggak, atau bahkan kita mengikuti budayanya. Kalau dilihat dari menurut para ahli, Suryono Sukanto, menurut para ahli hukum itu bahwasannya itu ada yang namanya 5
konsepnya. Yang pertama fasilitas, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga hukum, yang keempat faktor budaya. Kalau nggak salah yang terakhir aku lupa deh, kalau nggak salah apa gitu, lupa apa itu. Nah aku ngambil faktor budaya, yang dimana faktor budaya ini kan dari masyarakat. Iya, betul Ketika banget. memang jati diri kalian udah ada, jati diri kalian udah kuat, prinsipnya udah kuat, dan bahkan bahkan hobi atau bahkan suatu hal yang pengen kalian mau udah ada gitu dan segala macam. Tapi ketika di dalam organisasi itu kalian terbawa arus sama budayanya, ya susah juga. Otomatis kan prinsipnya lenyap begitu saja. Makanya pentingnya untuk bisa memanage diri kalian sendiri, meresearch diri kalian sendiri, dan bahkan memilih atau memilah faktor budaya yang baik untuk kedepannya kayak gitu. Oke, banyak banget ya teman-teman ya yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Terima kasih Mbak Sylvia sama Mbak Risma. Semoga lancar urusan-urusannya ya. Mungkin nanti kita bisa, sebenarnya kita masih banyak pengen ngobrol gitu ya, mungkin karena waktunya sudah sore hari. Kurang buat kita deh. Iya, oke. Mungkin kita bisa lanjut di belakang layar mungkin ya, kalau enggak di sesi kedepannya. Mungkin dari saya Rifki Muhammad Alverisi selaku host pada Bro Sarkip episode 4 kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di Bro Sarkip episode selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Salam Paskibra.